Bahkan di ujungnya ya ada pendeta yang bisa menghidupkan orang mati. This polemic pastor ensures that he can heal any illness or grief, and he even claimed to have resurrected a dead person, which generated a great amount of controversy. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku yang baik hatinya, yang saya cintai? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan waras. Nah, tema yang ingin saya kupas pada kesempatan ini adalah, ini ada satu saran saja kepada Ujang Jam'an ini, ya, si Jam'an ini. Saya kira kita semua terngiang-ngiang apa yang dia ucapkan. Dia bosan dengan kemiskinan, lalu kemudian bangkit ya menjadi orang yang kaya raya seperti sekarang ini. Tapi ketika saya bandingkan ya dengan profesi yang serupa dari keyakinan yang berbeda, maka kekayaan Jam'an itu tidak ada apa-apanya, kecil banget. Padahal dia mengatasnamakan selalu dengan izin Allah, merasa bahwa dia itu adalah mendapatkan blessing dari Allah. Tapi ketika saya bandingkan dengan pendeta-pendeta dari keyakinan agama lain, jauh kekayaannya dari Yusuf Mansur. Nah, karena itu ya, karena mungkin tujuannya sama ya, ingin mencapai surga, ingin menjadi orang kaya ya. Kemudian cara-cara yang dilakukannya juga sama ya, mengolek ke donasi uang dari jamaah. Saya kira ini ada Tuhan yang lebih baik nih dari Tuhannya Yusuf Mansur. Pindah saja cuy ke situ ya, supaya kamu cepat lebih kaya, lebih mendapatkan yang lebih dari apa yang ada sekarang ini. Begitu ya, mereka itu para pendeta-pendeta yang seperti ini. Pendeta-pendeta seperti yang di Amerika itu ada 10 besar pendeta yang terkaya di Amerika itu kekayaannya luar biasa. Ini jauh kekayaannya dari kekayaannya Jam'an itu. Jadi saya menyarankan mengapa tidak pindah saja ke situ cuy. Gitu. Itu lebih menjanjikan, lebih gampang ya. Dan kesaktian pendeta mereka itu ini luar biasa ya. Saya juga tidak mengerti kenapa masih ada orang yang percaya di negara yang mayoritas sekuler, ya rata-rata pendidikannya tinggi, tapi masih juga punya keyakinan kepada mereka. Seperti ada pendeta yang bisa menyembuhkan dengan sentuhan tangan. Healing by touching. Ya. Heal and healed. Begitu ya. Bahkan di ujungnya ya ada pendeta yang bisa menghidupkan orang mati. On the second place is Alf Lukau. This pastor is founder and supervisor of Hallelujah Ministries International, a 4-story evangelical megachurch located in Sandton, South Africa, with branches throughout Africa and some European countries. Besides preaching in his own church, he also does it through multiple media platforms, with almost 1 million YouTube subscribers and more than 180,000 Instagram followers, where he showcases partly his luxurious lifestyle, like his private plane or his exotic vehicle fleet. That includes a Rolls-Royce, a Bentley, a Range Rover, a Ferrari, and a Lamborghini. This polemic pastor ensures that he can heal any illness or grief, and he even claimed to have resurrected a dead person, which generated a great amount of controversy. Truth is, over the past few years, his church has received an incredible number of new members. Ya, seperti mungkin Nabi Isa ya, seperti Jesus Christ yang dikenal sebagai bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, saya kira ini lebih menjanjikan cuy. Pindah saja ke situ ya. Kalau Anda ingin cepat kaya, kalau Anda ingin meraih cita-cita yang Anda impikan ya,
bisa membeli Indonesia, ya silakan pindah, welcome. Ya itu mungkin lebih cepat ya menjadi orang kaya. Ya sama ya yang disampaikan oleh mereka itu ya sama menjanjikan keajaiban yang luar biasa. Bahkan mereka memperlihatkan kesaktian dirinya. Nah, Ucup belum nih, ya Jam'an belum sampai, baru ngomong kata-kata aja. Tapi kalau Anda bisa menyembuhkan dengan sentuhan tanganmu, wah ini luar biasa Cup. Ini hebat sekali ini. Ya silahkan pelajari lagi itu ya. Nah baiklah, ini pembelajaran buat kita semua ya. Sebenarnya pesannya ini bahwa ajaran agama yang benar ini, apalagi Islam, agama yang diturunkan terakhir untuk umat manusia, itu lebih kepada ya pendekatan akal sehat, kewarasan, daripada ya pendekatan keajaiban atau miracle itu. Sebab yang saya pahami Islam itu adalah koreksi ya terhadap agama-agama sebelumnya yang mengetengahkan keajaiban, yang mengetengahkan di luar akal sehat, kemampuan manusia. Tapi Islam lahir dengan pendekatan akal sehat, the common sense. Ad-dinu akal itu. Ya, karena itu ya kita harus hati-hati ya dengan dengan dakwah para mubaligh yang menawarkan keajaiban itu. Saya ingin mengingatkan bahwa cara mereka itu tidak benar, bahwa ajaran itu bukan ajaran Islam. Ya, memang ada tertulis di dalam berbagai macam kitab ya, tapi kita juga harus selektif ya, sebab kitab itu ditulis oleh para ulama-ulama juga yang saya tidak mengerti rujukannya seperti apa, karena Nabi tidak mencontohkan seperti yang banyak dicontohkan keajaiban oleh para ulama. Ya, saya kesimpulan terakhir saja. Nabi itu ketika harus memilih antara hidup dan mati, maka yang ia lakukan adalah ia lakukan berperang, ya, melawan musuhnya, melakukan siasah dengan lawan-lawannya, melakukan diplomasi dengan raja-raja yang ada di sekitarnya, supaya kemudian ya melahirkan Islam yang cemerlang itu, dan membesarkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam itu dengan perjuangan dakwah, tidak dengan simsalabim. Ia berkubu di Masjidil Haram, kemudian ia berdoa seperti yang diajarkan oleh Jam'an itu, ya Allah jadikanlah dunia ini dunia Islam, ya Allah jadikanlah dunia ini dunia Islam. Tidak begitu. Dia menunjuk sahabatnya, dia menyebarkan ajarannya, dia mengajarkan paham-pahamnya, dia mengirim utusan-utusannya untuk menyampaikan pesan Islam kepada seluruh dunia. Ya, jadi sekali lagi, Islam kita adalah Islam yang menjelaskan akal sehat, ya, bukan akal bulus, ya, yang kemudian ujung-ujungnya adalah penipuan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.